baik dalam hidup kami Tuhan. Kami berikan ya Tuhan pada sore hari ini hati kami Tuhan kepadamu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami tahu tidak ada yang bisa menghalangi kami Tuhan untuk dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami juga yakin bahwa kami diberikan kuasa. Kami sudah diberikan kuasa yang ajaib daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengalahkan semua yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Kita percaya saudara bahwa pada malam hari ini kita semua adalah pasukan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Untuk itu kita mau pada malam hari ini kita mau pujikan pujian. Mari katakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin, haleluya. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari dengan senang hati, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah berikan kuasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Kirasyakara marasi. Malam hari ini biar kita mau kata, dalam hidup kita hanya ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tiada yang lain yang berasal dari dunia ini, hanya dari-Mu saja Tuhan.
kekuatan dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan kembali, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yes, benar Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yes, haleluya. Dia tak pernah tinggalkanku, amin, haleluya, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau yang menjadi harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memulihkan hidup kami. Engkau yang bekerja dengan sempurna Tuhan. Rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib Kau Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Oh ajaib Kau Tuhan, haleluya. Mari katakan dengan segenap hati, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Tuhan. Oh, kami yakin dan percaya Tuhan, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Pada hari ini biar kita berikan penyembahan kita yang terbaik baginya, karena Tuhan yang telah memberikan pada kita segalanya, kekuatan dan pemulihan, kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan, ini adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kita syakararasi ramarasi, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Dengan segenap hati katakan, oh, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Mari katakan, ku agungkan, oh, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Kau yang berkuasa, yang berkuasa dan layak Hosana, amin Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah
Karamarashe. Biar malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami mau katakan bahwa Engkau-lah yang menjadi segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu selalu mengikuti-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mari katakan lagu ini. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Inilah ya Tuhan kenyataan dalam hidup kami Tuhan, betapa kami rindu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Inilah hati kami menyembah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Inilah jiwa kami Tuhan yang selalu mengharapkan-Mu Tuhan, mengikuti-Mu seumur hidup kami. Itulah yang menjadi selalu pegangan dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hirasyakararase. Mari malam hari ini biar tekad kita selalu tidak pernah melepaskan Tuhan dari dalam hati kita. Apapun yang terjadi, biar kita mengikuti segenap jalan-jalannya dalam hidup kami, dalam hidup kita semuanya. Kiramarase, haleluya Tuhan, glory bagi-Mu. Dengan segenap hati katakan, oh, menyembah-Mu
berikan seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami peroleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siapkan hati kami yang terbaik ya Tuhan, untuk selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bu Ana. Kami bersyukur Bapa di surga buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Makin hari kami makin kenal Engkau, makin hari kami makin mengerti apa yang harus kami kerjakan. Makin hari kami makin sadar Tuhan betapa Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya. Dan kami bisa mengakses semuanya Tuhan, dan hidup kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sabar terhadap kami, dan hari ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan, menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan saja, supaya kami boleh menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kemenangan-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu Tuhan, dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, dan bersyafaat buat kami semua yang ada di bumi Tuhan, sehingga kami boleh menikmati semua kemenangan-Mu. Terima kasih Bapak, ajari setiap kami, Tuhan Yesus, Roh Kudus, jamah setiap kami, lepaskan kami dari setiap keterikatan, lepaskan kami dari semua yang jahat, dan jamah hati kami, lembutkan supaya kami memahami setiap apa yang menjadi kehendak-Mu, dan benih ilahi yaitu firman Tuhan mengubah pola pikir kami dan menjadikan kami hidup sesuai dengan apa yang sudah Engkau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu, hari ini kita belajar sesuatu yang bagus sekali dan agak berat ya. Tapi hari ini kita sudah dilembutkan hati kita dengan pujian penyembahan yang dipimpin oleh Pak Julius. Terima kasih Pak Julius, dan itu melembutkan hati kita semuanya untuk bisa menerima firman Tuhan hari ini. Sebelumnya ada sebuah kesaksian dari salah satu anggota KKS, Pak James Edi Kusase. Silakan Pak Edi, Pak James. Ini kesaksian yang terbaru ya. Nah, ini. Ya, kita dengarkan sebentar ya. 5 menit ya Pak. 5 menit. 5 menit. Halo, selamat malam. Shalom, malam. Salam. Jangan jalan-jalan Pak, duduk aja. Ya. Malam ini saya akan share kesaksian mengenai kemudahan kalau kita ikutin ajaran Tuhan. Di antaranya juga kebenaran ajaran firman sama damai sejahtera dan sukacita itu. Ya. Contoh, saya waktu mau pulang ke Sinja ke Jakarta dari retret di Semarang. Waktu itu saya janji tanggal 18 mau balik ke Semarang lagi. Ya ternyata waktu mendekatin tanggal 17, Ibu ada ngomong, Pak Jim nggak usah pulang dulu, kalau memang masih ada urusannya di Jakarta biar beresin dulu. Ya udah, saya bilang oke lah. Ya saya juga nggak tahu ada urusan apa, paling urusan keluarga kali. Nggak kepikir ada yang lain-lain. Tapi ternyata begitu sampai ke Jakarta pada tanggal 15 atau 16 ada orang satu mau ngontrak ruko saya, di mana ruko ini sudah 2 bulan dipasarin belum ada yang mau gitu. Tapi pada hari-hari yang begini bagus kok ada yang mau, ya udahlah, syukurlah, puji Tuhan, amin. Barangkali ini suatu rezeki untuk aku nanti balik lagi ke Semarang biar ada diganti ongkosnya kali. Lalu ya udah,
Nah, anehnya lagi dia janji tanggal 17, jadinya tanggal 17, bayarnya maunya tanggal 18, lalu tanda tangan langsung. Nah, andai kata kalau saya pulang itu hari pada tanggal 18, ya saya kudu balik lagi ke Jakarta. Jadi bolak-balik, satu capek, kedua buang-buang biaya. Ternyata ya Ibu sakti juga ya, punya feeling begitu, dan memang ternyata ada satu pesanan dari Yesus melalui Ibu kali ke aku, bahwa bakal ada terjadi kayak gini-gini. Oke lah, singkat kata, rupanya begitu begitu gampang kalau kita percaya sama Yesus. Kerjanya nggak usah repot-repot. Udah 2 bulan nggak ada yang kontrak. Pada saat yang tenang-tenang begini, ada yang mau jadi. Ya udahlah, saya akhirnya terima kasih juga lah kepada Yesus, kepada Ibu Ana yang kasih aku feeling yang begitu bagus. Pada hari Sintia yang begitu sakral, tapi ada orang mau pula bayar duit pada hari-hari yang saklek begini. Ya udah. Nah, singkat kata, begitu selesai tanda tangan di tanggal 18 kan saya harus bayar lunasin PLN sama PAM, baru serahkan kepada orang kontrak yang baru ini. Ya kalau PLN sih nggak ada masalah, sekarang kan pakai token. Tapi di PAM begitu saya mau bayar, aku juga kaget. Kata PAM, aku orang yang dulu tinggalin utang 800.000, buset, banyak amat ya. Kalau menurut zaman dulu, bukan zaman dulu, sebelum aku kenal Yesus, peristiwa begini akan saya ribut itu orang. Emang dia bilang pindah ke Bekasi, akan saya kejar ke Bekasi, akan saya ribut bila perlu berantem. Tapi setelah saya udah kenal sama Yesus, saya sudah tidak mempunyai sikap begitu lagi. Saya tenang. Dan memang saya ada komplain ke dia, minta dia bayar, tapi dia dengan ya alasan 1001 alasan, akhirnya dia nggak mau bayar. Udah, akhirnya saya mengucapkan doa, Tuhan ampunilah dia, itu orang, maafinlah dia, barangkali dia entah sengaja apa nggak sengaja, pokoknya maafin, ampunin. Dan saya bayarlah uang itu 800.000 dengan doaan. Saya juga dengan doa barangkali Tuhan Yesus bisa kasih saya rezeki dari bidang yang lain lah. Tapi dari mana ya aku nggak tahu juga. Tapi saya doa begitu aja udah. Begitu selesai saya bayar, udah saya kasih tahu orang yang kontrak baru ini. Nah ini udah saya selesaikan. Ternyata begitu saya selesaikan nggak lama saya baru bisa datang ke Semarang ke rumah retret Ibu yang di Lestari, bisa meneruskan lagi pelajaran aku. Jadi kan saya nggak tinggalin macam-macam, sana udah beres, udah. Nggak taunya masalah masalah kebudayaan saya memang dikasih balasan sama Yesus lagi. Begitu saya sebelum balik, saya liatin buku catatan aku. Ada lagi nggak ya ruko saya yang kontraknya udah mau habis. Saya lihat rupanya ada satu. Jatuh temponya tanggal 20 Maret. Wah, saya senang, saya buru-buru telepon dia. Halo, saya bilang. Ya, biasalah selamat Sincia dulu. Saya bilang, kamu punya ruko udah mau habis, kontraknya tanggal 20. Mau disambung apa enggak? Oh, dia bilang mau. Saya bilang kalau mau ya boleh. Saya minta tambah 3 juta setahun lah. Karena barang-barang di luar juga udah naik. Wah, dia janganlah, dagang lagi sepi segala macam segala macam. Tambah 1 juta aja. Udah, saya buru-buru yain, udah yain udah. Nah, dalam hati aku 1 juta inilah barangkali untuk ganti aku untuk bayar uang PAM itu. 800.000 saya masih untung 200. Haleluya, puji Tuhan, saya senang. Jadi dengan ini berarti pelajarannya satu, apa-apa ya kita serahkanlah kepada Tuhan. Kalau memang kita percaya kepada Tuhan, rupanya begitu gampang terjadinya orang yang mau kontrak. Begitu aku maafin dia, aku nggak makan hati. Kalau nggak aku makan hati, pulang nggak bisa tidur, berantem sama orang segala macam, tetap dia nggak mau bayar. Nah, dengan saya lepas begini, akhirnya semua urusan selesai. Bahkan sekarang ada yang mau ganti nanti tanggal 20. Ya udah, amin. Jadi ini berarti kesaksian saya di bagian
bagian pertama, yaitu apa-apa kita serahkan kepada Roh Kudus dan Yesus. Rupanya kalau mereka mau bantu, begitu gampang terjadinya. Biar apa-apa, dari kalau zaman dulu kan enggak. Saya ngomonglah ke teman, titip sini, titip sono, segala macam. Capek banget rasanya mau dapat duit. Udah. Nah, udah satu. Kedua, saya mau kesaksian dikit lagi mengenai keterusan ini. Ialah damai sejahtera. Nah, dengan adanya begini, jadi kan saya udah nggak ribut sama itu orang. Berarti kan damai sejahtera. Nggak ribut, saya nggak kesel, nggak makan hati segala macam. Ternyata akhirnya saya udah bayarin. Ya, saya cuma berdoa, maafin dia, ampunin dia, dan saya barangkali dikasih Yesus dari rezeki yang lain bisa dapat duit lagi untuk gantiin. Ternyata semua terlaksana. Inilah terbukti bahwa damai sejahtera itu inilah kegunaannya. Dan terakhir ialah sukacita itu. Nah, dengan berakhirnya begini, berarti kan saya senang banget. Kontrakan sudah saya dapat duit. Lalu saya seperti tadi rugi 800.000, ada orang yang satu mau perpanjang dan dia bersedia nambahin 1 juta untuk aku. Itu kan sukacita aku, senang banget. Nah, dengan beberapa kesaksian ini, sekali lagi saya memang ngebuktiin lagi dan kasih tahu teman-teman se-KKS, barangkali ya kalau bisa, kalau ada case apa-apa, niruilah seperti aku. Apa-apa, serahlah kepada Tuhan Yesus. Barangkali pasti bisa diselesaikan dengan cara dengan kebenaran Tuhan, damai sejahtera, sukacita, sabar, dan percaya kepada Yesus Kristus, kemurahan hati Yesus Kristus dan Roh Kudus, semua bisa selesai dengan baik, damai sejahtera, sukacita, dengan jalannya kebenaran Tuhan. Ya, sekianlah saya punya kesaksian yang hanya begini. Mudah-mudahan membawakan manfaat untuk teman-teman aku. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, Haleluya, terima puji Tuhan. kasih. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak James, luar biasa kesaksiannya ya. Sama-sama. Beliau masih hitungannya bayi rohani, ya, tetapi imannya seperti anak-anak. Ya, kalau saya ngajar beliau, jadi Pak James ini tinggal sementara di Bukit Sari, di rumah saya di Semarang, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya melakukan Bible study sendiri ya, maksudnya konsisten setiap hari gitu ya, setiap hari kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena beliau yang meminta supaya mengerti, memahami apa sih pengajaran Tuhan Yesus, karena beliau berasal dari Buddha. Dan sungguh luar biasa, banyak sekali kesaksian yang dialami, dan itu next saya percaya ada sebuah pemulihan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ya, di dalam aspek apapun itu pasti akan mengalami banyak terobosan. Maju terus Pak James, ya, dan alami semua kebaikan Tuhan. Dan benar, ketika kita ini menjagai 3 kabel, ya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka sebetulnya hidup kita ini di bumi seperti di surga, tidak perlu yang namanya pergumulan. Jagai saja 3 kabel ini. Dan saya hari ini akan menambahkan bagaimana supaya Bapak Ibu terus berada di posisi di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus. Dan posisi di dalam Kristus ini adalah luar biasa. Dan saya terus mengingatkan kepada seluruh KKS, jangan pernah keluar dari Kristus, ya. Hari ini kita punya judul kehilangan posisi. Di dalam Alkitab beberapa orang yang kehilangan posisi,
Yang pertama kita ingat Raja Saul, ya. Dia adalah raja, tapi dia kehilangan jabatan sebagai raja dan ditolak oleh Tuhan oleh karena ketidaktaatan. Itu Bapak Ibu nanti bisa baca di 1 Samuel 13 sampai 15 dan 16. Ya, benar-benar ini raja ini diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tetapi juga akhirnya ditolak karena ketidaktaatan, karena dia mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel, jadi dia melanggar aturan dalam memberikan korban persembahan, ya. Dan yang kedua adalah ketidaktaatannya di dalam menumpas Amalek. Dia tidak taat ketika disuruh menumpas Amalek. Raja Agagnya masih disimpan, ya toh. Terus kemudian harusnya dia menumpas semua barang tumpasan. Wah, ini barang tumpasan. Bapak Ibu, saya mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang dulu pernah pergi ke dukun, pernah pergi ke paranormal, pernah bertanya kepada orang pintar, atau nenek moyangmu memberikan sebuah jimat atau sebuah barang, ya, dan dia berkata bahwa pegang barang ini maka kamu akan selamat. Ini saya mengingatkan sekali lagi, ini disebut barang tumpasan, ya. Harus dimusnahkan seperti Saul dapat perintah dari Tuhan, lenyapkan semuanya yang dari Amalek, termasuk domba, termasuk kambing. Ternyata Saul menyimpannya, ya, karena itu gemuk-gemuk, terus dia bilang bahwa itu nanti untuk persembahan korban buat Tuhan, gitu ya. Tapi itu membuat Tuhan murka karena itu bicara ketidaktaatan. Yang kedua, siapa yang kehilangan jabatan, yang kehilangan posisi adalah Yudas Iskariot. Dia kehilangan kerasulan dan mati tragis dengan demi 30 keping uang perak, ya. Yang ketiga, Simson, dia adalah hakim, kehilangan posisi sebagai hakim. Bapak Ibu bisa lihat di Hakim-Hakim 16, jatuh di dalam kelemahan, yaitu oleh karena godaan perempuan-perempuan, ya, salah satunya adalah Delila. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa karunia itu bisa hilang jika kita tidak menjaga kekudusan, ya. Karunia bisa hilang jika kita tidak menjaga kekudusan, dan seperti Simson dia kehilangan posisi sebagai hakim. Yang keempat adalah Raja Uzia. Itu di 2 Tawarikh 26, ya, 2 Tawarikh 26. Ini raja sukses, ya, tapi menjadi sombong dan masuk bait Allah dengan membakar ukupan. Akhirnya dia ditimpa kusta dan dikucilkan sampai mati. Yang kelima yang hari ini kita sedang baca yaitu Nadab dan Abihu, adalah anaknya Harun. Dia menjadi imam, dia dijadikan imam, tetapi dia membawa api asing sehingga dia mati di tempat pada saat dia memberikan korban karena dia membawa api yang asing. Mereka adalah contoh-contoh orang yang kehilangan posisi. Apa relate-nya dengan kehidupan kita hari ini? Saudara, posisi kita hari ini adalah sesuatu yang sangat tinggi oleh karena Yesus Kristus, ya. Keberadaan kita hari ini, kita ini memiliki posisi yang sangat tinggi. Dibuka dulu di Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di layar, ya. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, ya. Di kata-kata di dalam Kristus ada tanda petiknya, ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya.
Nah, perhatikan kata-kata di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah, di dalam Kristus, kami mendapat bagian yang dijanjikan. Apa itu? Ya, semua yang dijanjikan oleh Bapa di surga untuk kehidupan kita yang tinggal di dalam Kristus. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 itu ya, sampai dengan 12. Efesus 1 ayat 3 itu saya pernah mengajar, itu ada lebih dari 10 kali di situ ditulis di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Nah, kata-kata di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, kalau kita buka, oke, kita pelajari aja deh supaya saya rindu sekali Bapak Ibu bisa memahami ya. Kata-kata di dalam Dia itu membuat yang ayat 3, kita bisa mengakses segala berkat di dalam surga. Saya sudah sering mengajar ini, tetapi masih banyak yang Bapak belum mengalami karena belum paham. Nah, Pak Edi Kosasi ini meskipun orang baru, tapi dia paham. Karena setiap kali saya menyampaikan firman, dia memikirkan berulang-ulang, dia tulis di dalam sebuah buku. Ketika saya ngajar, dia tulis, kemudian dia ulang sampai mengubah cara berpikirnya. Ketika cara berpikirnya dirubah sesuai dengan firman, dia ngalami janji Tuhan. Pertama ya, di dalam Kristus dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 3. Terus ayat 4, jadi ini kita bisa mengakses segala berkat. Ayat 4, di dalam Kristus kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan kita dikuduskan, tak bercacat di hadapannya. Tetapi dengan catatan kita harus di dalam Dia. Kita tidak bisa menjadi kudus, kita tidak bisa menjadi tidak bercacat celah kalau kita di luar Kristus. Ya, sekali lagi, posisimu hari ini di dalam Kristus atau di luar Kristus. Nah, Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 itu sudah jelas, you mesti ada di dalam Kristus. Ayat 5. Di dalam kasih-Nya, di dalam Kristus, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, tadi yang ayat 3 kita bisa mengakses segala berkat. Ayat 4 kita dijadikan kudus tak bercacat celah. Ayat berikutnya kita dijadikan anak-anak Allah. Keren kan? Tapi itu posisimu harus di dalam Kristus. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kita di dalam Dia yang dikasihinya. Terus 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Engkau di dalam Kristus, dosamu sudah diampuni. Masa lalumu yang buruk sudah kelar. Jadi jangan ada yang terintimidasi dengan masa lalu. Semua sudah diampuni. Asal Bapak Ibu di dalam Dia, di dalam Kristus. Hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Terus, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan-Nya dari semula telah ditetapkan dalam Kristus. 10. Nih, perhatikan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala, segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi. Jadi, Bapa menghendaki hidup kita di dalam Kristus. Bapa menginginkan dan Bapa punya agenda
mempersatukan antara surga dan bumi. Ya, mempersatukan antara surga dan bumi. Kristus sebagai kepala segala sesuatu, dan supaya apa? Surga dan bumi itu, hidup kita di bumi seperti di surga. Nggak ada jarak. Gini, hari ini kalau hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan ratap tangis, keluh kesah. Perhatikan keberadaanmu, jangan-jangan engkau sedang di luar Kristus. Dan kalau posisimu di luar Kristus, engkau hari ini kering, engkau hari ini sakit, tidak ada obatnya, engkau hari ini hancur berantakan. Jangan putus asa, masih ada jalan untuk engkau pindah dari maut kepada hidup. Masih ingat ayatnya? Yohanes 5 ayat 24. Ya, you mesti pindah dari maut kepada hidup, masuk hidup di dalam Kristus. Apa cirinya saya hidup di dalam Kristus? 3 kabel. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Hidupmu penuh damai sejahtera. Kebenaran tetap menjadi bagian hidupmu. Engkau tidak melanggar firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Cirinya, engkau di dalam Kristus. 3 hal itu. Dan so pasti, sudah bisa dipastikan, engkau akan menerima semua janji-janji Tuhan yang di Efesus 1 ayat 3. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Kenapa aku nggak bisa mengakses semua berkat? Karena aku tinggal di luar. Dari mana saya tahu saya tinggal di luar? Saya masih sakit hati. Saya menyimpan ganjalan. Saya menyimpan konflik batin. Saya sombong. Saya maki-maki orang. Saya susah untuk move on. Ingat terus, saya terluka. Itu namanya masih tinggal di luar Kristus. Sampai sini paham? Bapak Ibu kalau paham, buka mikrofonmu, katakan paham Bu. Atau kalau nggak paham, ya bilang nggak paham. Paham Bu. Paham Bu, tapi ngilanginnya susah. Nah, boleh ngomong apa aja. Ngilanginya susah Bu. Nah, sekarang tak bilangi ya. Kalau engkau berkata ngilanginya susah, rugi sendiri. Kenapa rugi? Tidak bisa mengakses tadi Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani yang sudah disediakan Bapa. Rugi. Mari belajar untuk move on. Ini Pak James ya aja yang masih bayi rohani gampang loh. Loh, beliau itu mengatakan begini dulu Bu, kalau saya nemui masalah seperti ini, ada orang jahatin saya bisa lempar handphone saya. Padahal handphone saya nggak salah. Saya bisa lempar handphone saya bisa maki-maki orang, saya suruh orang untuk menemui orang itu sampai ketemu. Tapi sejak saya terima Yesus, sejak saya ngerti pengajaran-pengajarannya, bisa saya berubah ya? Sampai istri saya bingung. Gitu. Dan sampai anak-anak juga bingung, Papa kok sekarang berubah ya? Luar biasa jadi lembut. Karena apa? Pak Edi Kosasi memutuskan untuk tinggal di dalam Kristus. Dia mengerti bahwa dosanya sudah diampuni dan dia harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya. Gitu loh. Ini mesti cepat move on gitu loh. Kesadaran bahwa engkau harus tinggal di dalam Kristus. Susah Bu, nggak susah loh sebetulnya karena di dalam dirimu ada penolong. Penolongnya namanya Roh Kudus. Tinggal ngomong, Roh Kudus aku mau taat, aku mau move on, aku mau hidup dalam pengampunan, aku mau mengampuni, aku nggak mau hidup dalam trauma, aku mengampuni. Ya, oke?
Dilatih terus ya. Saya akan terus dampingi Bapak Ibu semuanya sampai engkau mengalami semua janji-janji Tuhan. Terus ayat berikutnya Efesus 1 tadi. Tadi kan ya, ayat 3 engkau bisa mengakses semua berkat. Ayat 4 engkau dibilang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terus kalau engkau tetap di dalam Dia, engkau menjadi anak-anak Allah. Terus kalau engkau tetap di dalam Dia, dosamu sudah diampuni, ya. Engkau diberi hikmat, diberi pengertian. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerimanya, bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika Bapak Ibu tetap di dalam Dia, Roh Kudus itu menjadi meterai bahwa engkau adalah milik Allah dan iblis sebetulnya tidak bisa menyentuh hidupmu. Karena sudah ada tanda meterai bahwa ini milik Allah. Roh-roh jahat tidak bisa menyentuhnya. Iblis tidak bisa menyentuh bisnismu. Iblis tidak bisa menyentuh keluargamu. Iblis tidak bisa menyentuh kesehatanmu. Iblis tidak bisa menyentuh apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena di dalam dirimu ada tanda meterai bahwa engkau adalah milik Allah. Amin. Ya? Amin. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu jangan meremehkan kuasa Roh Kudus yang diam di dalammu. Bapak Ibu jangan meremehkan pribadi Roh Kudus yang diam di dalammu. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam roh najis, tidak bisa tinggal di dalam roh kepahitan, tidak bisa tinggal di dalam roh kemarahan. Tidak bisa. Yuk mesti selesaikan dulu kemarahanmu, traumamu, supaya Roh Kudus diaktifkan. Ya, ketika Roh Kudus aktif di dalam dirimu, maka itu Roh Kudus adalah meterai, dan itu merupakan penghubung antara bumi dengan ruang tahta, dengan surga. Karena di dalam dirimu ada Roh Kudus dan Bapa terus mengawasi hidupmu, ini milikku. Dan ini berhak untuk mendapatkan semua janji-janjiku. Karena dia mempertahankan Roh Kudus diam di dalam dirinya. Dan karena dia tetap tinggal di dalam anakku, Yesus Kristus. Apa berkata begitu? Maka dia berhak untuk menerima semua janji-janjiku. Bisa mendapatkan imajinasi ini di Efesus 1 ayat 3-14. Yang bisa, ayo buka mikrofonnya. Bisa, Bu. Masih sulit, Bu. Nggak paham, Bu. Bisa, Ayo. Bu. Ya, Bu. Bisa? Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau melanjutkan lebih dalam lagi. Tapi ini bisa dulu nggak? Paham dulu nggak? Ya, paham. Hah? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Jadi Bapak Ibu bisa kehilangan posisimu yang luar biasa kalau engkau keluar dari Kristus. Keluar dari Kristus adalah ciri-cirinya. Engkau keluar dari Kristus. Apa yang menyebabkan engkau keluar dari Kristus? Konflik batin yang tidak engkau selesaikan membuat tiba-tiba engkau malas membaca Alkitab. Betul apa betul? Ya. Ketika engkau marah, ketika engkau sakit hati, kemampuan untuk membaca firman jadi menurun. Kerajinan dan ketekunan untuk berdoa hilang. Gara-gara apa? Menyimpan konflik batin. Saya sering mendengar beberapa orang berkata, ini saya lagi marah dan saya susah untuk berdoa. Saya lagi sakit hati, Bu. Saya lagi pikirannya kacau, Bu. Dan saya susah untuk berdoa. Yaitu konflik batin yang tidak segera diselesaikan membuat seseorang keluar dari Kristus.
Sampai di sini paham ya? Dan nanti hobinya jadi beda. Dia habiskan waktunya berjam-jam untuk baca novel daripada baca firman. Untuk lihat YouTube yang tidak jelas, scrolling gitu. Dan sebetulnya itu tidak berguna. Ya, tidak input-input yang dari luar itu terlalu banyak yang tidak membangun di pikirannya, dan itu merusak imajinasi, merusak pikiran, membuat engkau keluar dari Kristus. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa posisi di dalam Kristus ini diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang sudah lahir baru, otomatis. Oh, keren banget loh ini. Begitu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapa di surga otomatis mendudukkan diri kita ini di dalam Kristus. Nah, Kristus sekarang di mana? Duduk di sebelah kanan Bapa. Posisi orang yang baru bertobat, terima Yesus, Bapa di surga memberikan tempat kedudukan yang tinggi sekali, yaitu bersama Kristus di sebelah kanan Bapa. Karena dia posisinya sekarang jadi tubuh Kristus. Imajinasikan, masukkan, renungkan. Ini yang Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan. Kolose 3 ayat 1-3. Kenapa ada perintah pikirkanlah perkara yang di atas? Supaya Bapak Ibu lebih berfokus memikirkan janji-janji Tuhan daripada hidup dari apa yang kau lihat, yang kau rasakan di bumi ini. Ya, sebelum masuk di Kolose 3, saya akan kasih lihat dulu 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Nih, perhatikan baik-baik ayat ini ya. Begitu engkau lahir baru, posisimu langsung tinggi loh. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Oleh Bapa, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini kehendak Bapa. Kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan. Jadi ketika kita ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita itu sudah dibenarkan. Menjadi orang benar. Jalan di dalam kebenaran. Kemudian kita dikuduskan. Dikuduskan itu diapakan? Dipisahkan dari yang najis. Dulu punya pacar berzina, oh ini sekarang dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan dari yang najis. Dikuduskan, menguduskan itu dipisahkan dari yang najis, dipisahkan dari dunia ya. Dan menebus kita. Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus. Saudara perhatikan, dosa itu sama dengan hutang. Kalau kita ini bikin dosa, sama dengan kita punya surat hutang. Hutangnya adalah nyawa kita, darah. Hutang, dosa itu harus dibayar dengan darah. Ya, dosa itu harus dibayar dengan darah. Dan darah itu adalah nyawa. Nah, ketika Yesus sudah menebus dosamu, jangan bikin hutang lagi. Dengan terus berbuat dosa, dengan terus sakit hati, dengan terus susah move on, dengan terus melihat masa lalu. Engkau jadi punya surat hutang yang sebetulnya udah dilunasi oleh Yesus. Sampai sini paham? Atau belum paham? Saya pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Dosa membuat kita punya hutang. Di atas kayu salib Tuhan sudah menebus hutangmu, hutang saya, hutang dosa saya. Tetapi karena kita
memutuskan untuk sakit hati terus, membenci terus, iri hati terus, sombong terus, mamon terus, menjadikan kita masih punya surat hutang. Nah, itu membuat kita di luar Kristus. Nah, ketika di luar Kristus, dikeroyok setan. Pikirannya semrawut, tidak bisa tidur, mahnya kambuh, pusing kepalanya, berantakan keluarganya, ya bisnisnya kacau. Gitu loh. Nah, sekarang ketika Yesus sudah menebus dosamu, surat hutangnya sudah dibayar lunas, jangan punya surat hutang lagi, jangan bikin hutang lagi. Kalau hutangmu sudah dilunasi, jangan bikin hutang lagi. Ini sama toh dengan kondisi keadaan sekarang. Dulu yang suka hutang-hutang, stop. Sekarang jangan suka hutang lagi kalau hutangnya sudah dilunasi. Engkau hutang lagi, ini keadaan menjadi parah karena ekonomi hari-hari ini sedang sangat parah. Jangan berhutang. Cukupkan dengan gajimu. Hidup sederhana. Ya, apa adanya sesuai dengan gajimu. Jangan melebihi gajimu. Jangan berhutang. Untuk alasan apapun sama. Kalau dosamu sudah ditebus, diampuni, jangan bikin surat hutang dengan engkau masih benci, masih iri, masih selingkuh, masih berdusta. Dan banyak lagi dosa tersembunyi yang masih kita kerjakan, ya. Namanya kita masih punya surat hutang dan tinggal di luar Kristus, dan itu rugi. Oke. Nah, sekarang saya akan bukakan di versi mudah dibaca dari 1 Korintus 1 ayat 30. Ini jelas ya. Allah lah yang menjadikan kamu bagian dari Kristus Yesus. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita oleh Allah. Kristuslah yang membuat kita benar di hadapan Allah dan menyucikan kita serta membebaskan kita dari dosa. Waktu seseorang lahir baru, dia otomatis posisinya didudukkan sangat tinggi bersama Kristus. Tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Bapa. Nyatu oleh karena Kristus. Jadi jangan, ya dosa menciptakan surat hutang, betul. Dosa juga membuat engkau punya jarak dengan Tuhan. Ketika engkau punya jarak dengan Tuhan, tidak dapat janji-janji Tuhan, tidak bisa mengakses janji Tuhan, tidak bisa menerima kemudahan-kemudahan. Semuanya serba susah, harus pakai usaha sendiri. Sampai sini paham ya? Nah, Bapa di surga membuat hubungan kita dengan Bapa itu harmonis kembali lewat korban Kristus di atas kayu salib. Nah, posisi di dalam Kristus ini harus engkau jagai. Harus engkau terus jagai. Bagaimana aku menjagai posisiku terus di dalam Kristus? Aku harus terus menciptakan yang namanya menjagai hatiku haus dan lapar akan Tuhan terus-menerus. Aku harus selalu alami yang namanya haus dan lapar, haus dan lapar, haus dan lapar terus akan Kristus. Ketika engkau sudah tidak bisa lagi membaca Alkitab, itu artinya mulai tidak ada haus dan lapar akan Tuhan. Ini posisi berbahaya. Engkau sedang melepaskan posisi yang sangat tinggi tadi berada di ruang tahan. Sekali lagi Efesus 1 ayat 11 di dalam Kristus, yaitu terus kemudian 1 Korintus 1 ayat 30. Begitu kita lahir baru, Bapa di surga memposisikan diri kita di dalam Kristus. Ya. Begitu kita lahir baru, Bapa di surga memposisikan kita
di dalam Kristus. Nah, bagaimana engkau mempertahankan terus tinggal di dalam Kristus? Mempertahankan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, setiap orang yang mencari Tuhan, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Pasti itu. Dan engkau akan selalu alami yang namanya berinteraksi dengan Bapa di surga. Sampai sini paham ya? Selama engkau menjaga hatimu haus dan lapar, engkau mencari Tuhan, engkau akan ketemu dengan Tuhan. Dan engkau akan mengalami yang namanya manifestasi Tuhan menolong hidupmu. Sampai sini paham? Begitu engkau lahir baru, posisimu ditaruh oleh Bapa di dalam Kristus. Ketika posisimu di dalam Kristus, Efesus 1, ayat 3-14 terjadi dalam hidupmu, engkau dibenarkan, engkau dikuduskan, engkau jadi anak Allah, engkau menerima janji-janji Allah, engkau dimeteraikan menjadi miliknya, Roh Kudus diam di dalammu. Menjadikan hidup di dalam Kristus caranya apa? Jadikan Yesus menjadi pusat nomor satu. Jadikan Yesus menjadi pusat kehidupan, Tuhan. Iya, menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan. Bukan masalah yang jadi pusat perhatian. Bukan uangmu, kondisi hutangmu, bukan kondisi mungkin lagi ada konflik di dalam keluarga. Bukan itu yang menjadi pusat perhatianmu. Tetapi Kristus yang menjadi pusat perhatianmu. Bagaimana Kristus itu menjadi pusat perhatianmu? Firman. Ya, firman. Engkau terus pikirkan pusat perhatianmu. Bagaimana supaya Kristus menjadi pusat perhatianmu? Jagai supaya hatimu terus haus dan lapar akan Tuhan. Nah, menjagai hati haus dan lapar akan Tuhan itu banyak gangguannya. Salah satunya adalah engkau membiarkan konflik batin. Jengkel, marah, sakit hati, susah mengampuni. Itu membuat engkau tidak punya yang namanya haus dan lapar akan Tuhan. Ketika tidak ada haus dan lapar akan Tuhan, engkau tinggal di luar Kristus. Ketika tinggal di luar Kristus banyak masalah. Orang rampung-rampung ruwet hidupnya. Gak selesai-selesai. Begitu lagi balik begitu. Paham ya? Jadi apa yang mengganggu haus dan lapar akan Tuhan? Kenapa ada orang-orang yang tidak punya haus dan lapar akan Tuhan? Jawab. Ayo dijawab. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti tidak paham. Kenapa, Pak? Karena kita tidak menjaga hati untuk terus taat pada Tuhan. Gangguannya itu ya nek marah, tetap meluap-luap marah, terus 3 kabel jadi putus. Betul. Apa yang menyebabkan engkau tidak punya haus dan lapar akan Tuhan? Adalah engkau membiarkan konflik batinmu tetap ada. Marah, sakit hati. Oh, ini Pak Wahyu mau jawab. Apa Pak Wahyu? Ya karena hati kita tidak ada damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Ya, tetap Jadi, menyimpan konflik. Ya kan? ya intinya itu ya. Itu membuat engkau tidak punya haus dan lapar akan Tuhan. Waktu tidak punya haus dan lapar akan Tuhan, kesukaanmu hal-hal duniawi. Dampaknya engkau tinggal di luar Kristus. Harusnya kesukaannya baca firman, jadi baca novel, jadi lihat sinetron, jadi scroll-scroll yang tidak penting. Paham ya sampai sini ya? Saya itu kenapa sih Bu Ana ngajarnya gitu, terus
rindu Bapak Ibu mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Ini akan sebuah perubahan paradigma atau cara berpikir, ya. Bu Ana, apa memang kita untuk menjagai Kristus di dalam hati kita selalu, itu memang ya jujur itu sebetulnya Sulit. mudah, tapi nyatanya itu tidak mudah. Karena di dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang ya terjadi konflik dan sebagainya. Ya, untuk menjaga itu kita harus kencang terhadap firman, sehingga kita kalau pas marah itu bisa kembali lagi, ya, oh ya, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh begini begitu. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi memang kita harus kembali kepada ajaran firman Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang memang seperti itu. Iya toh? Jadi ya tidak mudah. Gampang. Ya, tidak mudah. Ya. Tidak gampang. Menjadi gampang ketika diingatkan terus toh? Ya. Nah, makanya kalau Zoom Jumat jangan pada bolos. Iya kan? Doa pagi jangan bolos. Sekarang doa pagi itu pengajaran loh isinya, tapi cepat, cepat, terus harus ikut. Ya, sampai suatu saat itu, wow, keren, ya, paham, begitu paham, nanti akan mengalami seperti Pak James itu. Mujizat itu sangat mudah ya. Sudah, sebentar. Betul Bu, itu yang saya alami, tapi hari ini saya berjuang untuk terus mengampuni dan koneksi 3 kabel dan ternyata memang ringan rasanya. Nah, jadi Tuhan itu kan bilang gini, Tuhan itu kan ngomong kayak gini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuasa, kuknya enak ringan gitu loh. Hidupmu tuh jadi ringan, enak, enjoy, happy. Waktu apa? Nurut. Ya suruh mengampuni ya, Mbok wis to mengampuni ngapain sih? Kok susah sih move on? Ingat terus masa-masa purbakala. Jeblok nanti itu. Ya, konslet. Jeblok itu kan konslet. Ya. Nah, banyak orang kehilangan posisi di dalam Kristus karena ketidaktaatan, karena kesombongan, karena cinta uang, kemudian kelemahan karakter, dan melanggar kekudusan. Hal-hal ini coba mari diberesi dan mulai kembali mempertahankan posisimu di dalam Kristus, ya. Karena posisi ini tuh keren banget loh di dalam Kristus. Nah, sekarang selanjutnya kita akan lihat di Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Saya ulang-ulang ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tolong yang mikrofonnya belum di-mute ya. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kenapa saya mesti memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa? Oh, karena di sanalah segala sesuatu, pusatnya segala sesuatu tuh di sana, di dalam Kristus. Segala kuasa, segala otoritas ada di sana. Dan di sana Yesus Kristus itu sekarang sedang berdoa buat kita semuanya. Karena dia berfungsi sebagai imam besar agung. Ya.
Mari kita lihat di Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 9 sampai 18. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Hukum Taurat itu yang maksudnya ya. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi surat hutangmu udah lunas ya, dibayar Yesus ya. Jadi muliakan Tuhan lewat tubuhmu ya. Terus ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini hukum Taurat ya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Berarti musuh-musuhnya itu siapa? Iblis. Ini tahan dulu ya di ayat 13 ya. Musuh-musuh kita itu siapa? Musuh Tuhan itu siapa? Iblis, ya kan? Roh jahat. Tuh. Nah, iblis itu sekarang dijadikan tumpuan kakinya di bawah kakinya Yesus. Tubuh, kaki itu ada di tubuh. Berarti di mana? Di dalam dirimu. Kan kita ini tubuh Kristus toh. Kaki Yesus di mana? Di dalam tubuhmu nih, sebagai engkau sebagai tubuh Kristus. Di bawah kakimu itu adalah iblis-iblis. Jadi iblis itu jangan di atas kepala kita gini loh. Ini nih iblis tuh jangan di sini. Kalau iblis itu di sini, di atas kepala kita, kamu ditekan, diinjak-injak sama iblis, diludahi, dieei, dikencingi. Banyak mau tanya, Bu Ana. Ya. Tanya itu yang di Ibrani 10 ayat 9. Itu kehendakmu itu mu-nya kan besar itu. Itu artinya gimana? Ibrani berapa? 10 ayat 9. Dan sekarang 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi Ya, Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Oh, gitu. Nggih. Yang pertama, ia hapuskan yang pertama apa? Hukum Taurat. Ya. Supaya ia menegakkan yang kedua apa? Kasih karunia, hukum kasih karunia. Oke. Kembali ke ayat tadi loh, yang di bawah kaki. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Ya, oke. Tumpuan kaki itu tuh apa sih? Dijadikan diinjek. Siapa yang diinjek? Musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya Yesus? Iblis, kuasa kegelapan, roh jahat. Bagaimana Yesus sekarang menginjak musuh-musuhnya? Loh, di surga nggak ada musuh. Di surga kan nggak ada musuh. Di surga adanya Bapa, Putra, Roh Kudus, para malaikat, orang-orang kudus. Nggak ada musuh. Di mana ada musuh? Di bumi. Nah, di bumi, kalau bagaimana Yesus Kristus mengalahkan musuhnya di bumi lewat engkau yang sudah di dalam Kristus. Dia pakai kita semuanya yang di dalam Kristus untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, banyak orang mikirnya salah. Malah iblisnya di atas kepalanya dia. Iblisnya nginjak-nginjak dia dengan nggak usah mengampuni, jangan mengampuni. Dia terlalu jahat, dia tuh terlalu arogan. Oh iya, kamu tuh dulu tuh terluka, kasihan deh kamu tuh. Oh iya, lukamu sangat besar, menganga. Kan sudah disembuhin sama Yesus. Kenapa sih membesar-besarkan trauma, luka? Uang sudah diampuni, nah Mbak Wis mengampuni.
Ketika engkau sulit untuk mengampuni, punya surat hutang dosa. Nah, waktu dia punya surat hutang dosa, nih lihat ya. Ini dia punya surat hutang dosa nih. Wah, iblis punya dakwaan. Nih, surat hutang dosanya. Wah, deng 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 deng. Waktu dia punya surat hutang dosa, iblisnya ada di atas kepalanya. Dia di apa ya? Diinjek-injek oleh iblis, dikencingi, dimuntahin, diludahi, dikontrol oleh iblis. Berarti dia kehilangan posisi enggak? Ya, hilang. Kehilangan tuh. Tadinya dia di dalam Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Sekarang dia di luar Kristus, jadi diinjek-injek sama iblis. Kehilangan posisi. Ya. Kalau kita mau komit fokus sama Tuhan, tiba-tiba lupa atau terdistract hal-hal yang sepele, itu godaan atau apa ya Bu? Ya godaan supaya kamu keluar dari Kristus. Cuman hal sepele, gegeran gitu, rugi kamu melepaskan posisimu yang sudah di dalam Kristus, engkau keluar dari Kristus, jadinya iblis nginjak-nginjak hidupmu, itu rugi. Ya, bagaimana supaya saya tidak kedistract, menjagai engkau tidak sakit hati, menjagai engkau tetap 3 kabelnya nyolok. Ini sangat penting loh pelajaran ini. Ya, ketika engkau menjaga hatimu damai sejahtera, engkau tidak ada konflik batin, engkau membuat hatimu terus berapi-api di dalam Tuhan, terus haus dan lapar akan Tuhan, membuat posisimu terus di dalam Kristus. Tadi sore saya sudah set alarm ikut Zoom jam 19. Alarmnya bunyi 18.45. Lalu anak-anak pulang, suami pulang, dan nyalain TV. Tiba-tiba saya malah ikut nonton TV. Lupa sama sekali mau join Zoom. Teringat sudah telat 30 menit, lalu saya join. Tips and trik mengatasi hal-hal tersebut dong, Bu. Ya, itu komitmen. Setting, sudah disetting ya jam, oh ya aku kan mau Zoom hari ini jam 7. Jadi sebuah disetting ya. Dan jagai supaya engkau terus konsisten ya. Konsisten. Trik dan mengatasi hal-hal tersebut. Ya sadar bahwa aku tuh nanti jam 7 mau Zoom, di alarm lagi, handphonenya dibunyiin lagi. Suruh anak-anak mengingatkan. Saya biasa begitu. Misalnya agak sulit ya, Dek tolong ingatin ya, nanti Ibu harus begini-begini. Minta tolong anak-anak untuk mengingatkan. Atau disetting pakai alarm, atau minta Roh Kudus ingatkan aku. Ya, terus komunikasi dengan Tuhan. Kalau mau nambahin, Iya, silakan. Kalau saya tip and triknya itu Zoom-nya dinyalain. Ya, betul. Zoom-nya dinyalain. Ada pujian. Tadi setengah 7 aja udah nyala pujiannya. Doa pagi juga jam 4 kurang setengah 4 itu sudah saya nyalain. Nyalain aja dulu Zoom-nya. Jadi nanti kan tetap nyambung ya. Oke. Lanjut di Ibrani 10 ayat 11 tadi ya. Tentang yang ayat 11 sudah paham ya? 11 dulu dong. Sudah sampai 14 ya? Sebab oleh satu korban. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ini sudah paham ya? Jangan kebalik posisinya engkau diinjak-injak oleh iblis. Jangan menukar posisimu yang sudah bagus di dalam Kristus, sekarang di ruang tata. Gara-gara sakit hati, tidak bisa mengampuni, posisimu di luar Kristus. Ketika posisimu di luar Kristus, kamu diinjak-injak iblis. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Ini loh. Nah, ayat 16 dulu. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Akal budi itu pikiran. Ketika engkau berfokus kepada firman Tuhan, berfokus kepada apa yang sudah Yesus kerjakan, itu seperti hukum-hukum Tuhan itu ditulis di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Ketika hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan tertulis dalam hatimu dan pikiranmu, engkau sudah menyatu dengan Kristus, di dalam Kristus. Amin. Nanti ketika engkau di dalam Kristus, doa apa saja, ngomong, ngucap, itu jadi. Dan ketika engkau saudara tinggal di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3, jadi dalam hidupmu. Segala berkat rohani yang di surga. Surga dan bumi menyatu. Jadi nggak ada yang sulit. Dalam hal berkat, dalam hal kesembuhan, dalam hal mujizat supranatural, nggak ada yang sulit. Karena udah nyatu. Terus 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka, nggak ada lagi surat hutang ketika kita di dalam Kristus. 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Bapak Ibu, sekali lagi saya ngomong ya, kalau engkau sudah diampuni dosamu, engkau sudah nggak punya surat hutang, terus engkau konflik batin, sulit untuk mengampuni sesamamu, engkau bikin surat hutang lagi, harus kamu bayar dengan darahmu sendiri. Kalau sampai pada waktu mau meninggal, engkau nggak selesaikan, engkau harus bayar dengan darahmu sendiri. Makanya ada yang mengalami cuci darah, karena macam-macam yang berhubungan dengan darah, itu darah, dosa, nyawa, hutang darah. Darah. Dosa sama dengan hutang. Hutangmu dibayar lunas oleh darah Yesus. Nek kita ini ngeyel, keras hati, sulit mengampuni, engkau bikin surat hutang lagi. Harus kamu bayar pakai darahmu sendiri, soalnya darah Yesus sudah mengampuni. Kamu ngeyel, sulit mengampuni. Bayar pakai darahmu sendiri, cuci darah. Misalnya begitu. Ya. Lanjut lagi. Terakhir di Yohanes 17. Yohanes 17 itu tentang Tuhan Yesus mendoakan kita. Dan hari ini Tuhan Yesus setiap hari mendoakan kita. Karena Dia adalah imam besar agung. Mendoakan kita semuanya. Baca sendiri Yohanes 17 ayat 1 sampai selesai. Dan ini yang dikerjakan Yesus setiap hari, mendoakan kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai engkau kehilangan posisimu yang sudah bagus banget di dalam Kristus. Bagaimana supaya engkau tetap di dalam Kristus adalah menjaga hatimu dari segala konflik batin, dari segala luka, dari segala trauma. Supaya posisimu tetap di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan tertanam kuat di dalam hati dan pikiran kami, mengubah pola pikir kami,
paradigma kami, cara pandang kami, dan kami tetap mempertahankan posisi kami di dalam Kristus. Untuk alasan apapun Tuhan, hari ini kami memilih tinggal di dalam Kristus. Kami mau menjaga hati kami penuh dengan sukacita dan sejahtera, dan kami tetap tinggal di dalam kebenaran, yaitu firman-Mu. Kami mau berfokus kepada firman-Mu saja. Dan hari ini kami minta ampun Tuhan, kalau kami sering masih memakai pola pikir yang lama, hati kami masih suka terluka, dan kami masih suka mengasihani diri sendiri dan membesar-besarkan masalah. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan hari ini kami sungguh-sungguh mau Tuhan di dalam Kristus. Sebab posisi di dalam Kristus adalah kemenangan demi kemenangan yang akan kami alami. Dan antara surga dan bumi menyatu. Dan tidak ada jarak antara kami dengan Engkau Bapa di surga. Dan sungguh ini adalah kehendak-Mu. Engkau bersukacita ketika kami menyatu dengan Engkau sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa setiap hari berjalan-jalan dengan Tuhan. Terima kasih buat indahnya firman Tuhan hari ini, keberadaan kami yang ajaib, dan kuasa darah Yesus yang menghapus surat hutang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang terus menjaga hidup kami, tinggal di dalam firman-Mu, dan kami terkoneksi terus dengan keberadaan Bapa. Di dalam nama Yesus, angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Terima kasih, Mbak. Aku di dalam Kristus. Sungguh lu Aku di dalam Kristus. posisiku keren. posisiku keren. Karena aku di dalam Kristus. Karena Aku di dalam Kristus. Haleluya. 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 Oke, terima kasih. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan, dengarkan saya.